sampai kita tuh salah memilih pupuk sehingga nantinya hasilnya nggak maksimal. Halo guys, udah sampai nih kita di kebun bakalnya, akan ditanamin cabai nih. Lahannya di belakang sudah hampir steril. Kita tinggal menunggu turunnya hujan ini untuk sebagai rahmat. Ya, nanti akan kita pasang mulsa. Nah, bibit di belakang udah steril teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Anwar Jihad. Salam sukses dari Anwar Jihad dan hijaukan dunia dengan ilmumu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita coba bahas ya sedikit mengapa kira-kira cukup keliru ketika kita menggunakan pupuk dasar menggunakan urea ataupun zat A. Tentunya untuk ini kita harus tahu dulu nih kira-kira apa aja unsur dalam pupuk urea, zat A, dan sebenarnya apa sih yang bagus untuk pupuk dasar itu sendiri teman-teman. Kita ketahui bersama unsur dalam pupuk urea itu hanya satu teman-teman, yaitu unsur N, nitrogen. Dan kita tahu unsur N ini cukup direkomendasikan dan untuk berfokus kepada pertumbuhan saja teman-teman. Sedangkan di zat A unsur terdiri dari unsur nitrogen dan juga unsur sulfur. Nitrogen itu kalau nggak salah saya unsurnya kalau di zat A itu 21%, sedangkan sulfur itu 24 nggak salah ya. Sedangkan tadi urea tadi unsur N-nya yaitu 46, cukup besar. Dan teman-teman sekalian, alasan Anwar mengapa Anwar katakan ketika kita memupuk dasar menggunakan urea itu sungguh keliru. Betapa tidak teman-teman. Ini sih menurut pengalaman Anwar juga cukup banyak sih sebenarnya pengalaman itu yang dibilang cukup buruk, nggak buruk sih sebenarnya, sedih juga. Saat itu Anwar gunakan pupuk urea sebagai pupuk dasar, Anwar campur dengan pupuk zat A itu Anwar gunakan dan Anwar selingi dengan Ponska juga. Saat itu Anwar gunakan perbandingannya 1:2:1. Anwar tabur nih, tanam, jebret. Nah, udah tanah udah steril, udah semuanya udah mapan, tanam. Ternyata nggak bangkit teman-teman. Saya deh. Alasannya mengapa? Menurut Anwar udah Anwar analisa. Ternyata saat kita melakukan pupuk dasar dengan urea yang unsurnya N itu menyebabkan tanaman wilayah ataupun media tanam kita di khususnya misalnya menanam cabai atau yang lain itu secara dasarnya sudah berkelebihan nitrogen teman-teman, berlebihan nitrogen sehingga karena kita tadi menggunakan pupuk kimia berlangsung kepada keracunan tanaman itu sendiri. Jadi tanaman itu akan hilang kekuatan akar tadi untuk mengikat nitrogen itu sendiri karena saking berlebihan itu teman-teman. Pada dasarnya unsur di alam ini menurut ilmu pengetahuan yang Anwar pelajari, unsur yang di alam adalah unsur N, unsur nitrogen ya teman-teman. Hingga ketika kita tidak memenuhinya pun sejatinya di alam itu sudah ada. Misalnya nih saat hujan, unsur N-nya dari udara tadi akan turun ke bawah. Hujan, mendung juga. Istilahnya kalau unsur N ini dia akan di alam terus dia banyak di alam nih. Jadi kalau kita udah kasih N lagi di urea 46% tadi, kira-kira gimana kalau kita makan misalnya berkelebihan, nggak asupan kita lagi, apa yang terjadi teman-teman? Bisa aja misalnya teman-teman terlalu banyak nih makan nasi nih, apa yang terjadi misalnya? Kan gitu teman-teman. Jadi itu sih alasannya teman-teman. Tanaman kita akan kelebihan. Kan sejatinya unsur yang diperlukan untuk tanaman kita khususnya cabai ini yang Nur katakan yang diperlukan itu adalah unsur makronya N, P, dan K. Maka kalau ada pupuk misalnya dia NPK itu berarti dia lengkap. Ada unsur N-nya nitrogen, P-nya dia fosfor, K-nya itu dia kalium. Itu unsur makro. Dan unsur mikro tuh bisa belerang, bisa boron, zinc. Itu unsur-unsur mikro teman-teman. Jika unsur makro kita bisa penuhi dengan pupuk makro yang Anwar bilang tadi. Maka untuk itu teman-teman, unsur P ini dia tidak banyak di alam, unsur K juga tidak banyak di alam. Jadi yang sarankan bagi teman-teman yang ingin melakukan pupuk dasar nih, dasar itu adalah pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat, bagaimana ke atasnya? Kita ketahui bahwa fosfor ini untuk penguatan jaringan dan pembentukan buah serta bunga, sedangkan kalium ini hampir mirip dengan fosfat tadi, tidak banyak-banyak beda juga. Dia untuk membuat bunga nantinya itu akan bagus dan tidak banyak rontok. Jadi dia kan nggak banyak di alam teman-teman. Kalau kita sediakan dia di sekarang ini dasar udah pas. Nantinya
unsur N-nya itu kan dia ada sendiri, dan kalau kita lakukan urea tadi akan berlebihan. Jadi nih untuk langsung aja nih pada apa sih sebenarnya pupuk dasar yang baik untuk teman-teman. Kalau Anwar lihat dan Anwar pengalaman Anwar, ternyata yang bagus itu di dasar kita harus mempersiapkan untuk pembentukan buah ya, yaitu unsur P dan K. Itu harus tinggi. Namun yang paling utama itu fosfor Anwar rekomendasikan. Kalau masalah N itu kita perlu, namun jangan sampai berlebihan. Semua perlu, dengan seimbang perlu. Nah, jadi perbandingannya N-nya itu 1, P-nya itu 2, dan K-nya itu adalah 1. Misalnya teman-teman rekomendasikan pakailah pupuk dasar tuh NPK, salah. Tapi pakailah pupuk dasar tuh ya NPK, SP36 ataupun TSP bisa, dan KCL dengan perbandingan 1:2:1. Karena dengan ini dia akan lengkap. Unsur N-nya tadi kalau dia NPK misalnya pakai NPK Mutiara, N-nya itu 16. Jadi hanya 16 saja. Sementara di alam sudah banyak, tidak perlu kita sediakan, nanti akan tersedia juga. Nanti kan kita bisa memberikan pupuk susulan. Kalau di NPK tadi dia ada unsur P-nya ada, K-nya juga masih ada, karena di NPK lengkap ya. Jadi P dan K. Ditambah lagi dengan pupuk tadi TSP kita tambahkan unsur P, cuma unsur P yaitu 40%. Dan unsur di KCL tadi ada sekitar 37%. Maka untuk ini perbandingannya jadinya unsur P-nya itu 16, unsur P-nya itu bisa mencapai 60, dan unsur K-nya bisa mencapai 50. Nah, jadi di sini nantinya N untuk pertumbuhan, karena kalau tanaman cabai ini dia terdiri 2 fase. Fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif usia 1 sampai usia 37. 37 hari itu udah masa-masa generatif, teman-teman. Sedang generatif masa dari usia 37 sampai dia mati. Jadi kira-kira banyak mana? Jangkaunya lebih banyak yang mana? Nah, biar teman-teman bisa lah kita lihat sendiri. Jadi pilih yang lama apa pilih yang cepat? Kita mempersiapkan untuk kehidupan yang lama apa kehidupan yang cepat. Jadi kan unsur N itu yang diperlukan untuk pertumbuhan dia di masa vegetatif. Tidak mengurangi juga, dia juga dibutuhkan ya teman-teman, untuk nantinya setelah dia buah, N itu juga masih dibutuhkan. Nah, jadi tapi unsurnya masih sedikit. Nah, jadi penuhilah dia. Di dasar itu kita harus kuat untuk kehidupan dia yang jangka panjang teman-teman. Baru nanti kita bisa tambahkan dengan pupuk susulan misalnya. Ketika teman-teman pakai pupuk susulan bisa kita tambahkan. Jadi teman-teman, kira-kira itu sih alasan Anwar mengapa sangat tidak tepat ketika kita menggunakan pupuk urea sebagai pupuk dasar. Banyak pupuk yang lain, jangan sampai kita tuh salah memilih pupuk sehingga nantinya hasilnya nggak maksimal. Mungkin ini pengalaman bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.